Aku juga melihat sebagian besar penghuninya adalah kaum perempuan. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisaa. Nauzubillah min dzalik. Ada yang bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Bima ya Rasulullah? Qala bikufrihin. Beliau menjawab, karena kekafiran mereka. Kemudian ada yang bertanya lagi, ayakfurna billah? Apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka kufur kepada suami dan kufur kepada kebaikan. Jadi qala yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada suaminya dan kufur kepada kebaikan. Nah, jika kamu laki-laki, maksudnya di sini suami, berbuat baik kepada salah seorang dari mereka, pada istrinya, selama setahun penuh, kemudian dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkannya dari dirimu, maka dia berkata, aku tidak pernah sekalipun melihat kebaikan darimu. Ini ucapan seorang perempuan ahli neraka nih, yang mengkufuri kepada suaminya, mana ketika seorang laki-laki berbuat baik kepada istrinya selama 1 tahun penuh, kemudian dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari suaminya, maka dia berkata, aku tidak pernah sekalipun melihat kebaikan darimu. Ma ra'aitu minka khairan qat. Nah, ini hati-hati nih para perempuan. Jadi jangan sampai gara-gara satu perbuatan, satu ucapan, maka kemudian dia bisa masuk ke dalam api neraka. Hati-hati untuk para perempuan. Ya, jadi baginda Rasulullah mengibaratkan kekufuran seorang istri kepada suaminya adalah ketika seorang suami dia berbuat baik kepada istrinya selama setahun penuh, kemudian si istrinya melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari suaminya, maka dia berkata, aku tidak pernah sekalipun melihat kebaikan dari dirimu. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan kajian tafsir Al-Quran, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Baqarah ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Ada yang mengatakan bahwa maksud mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran ini adalah ahli kitab yang beriman, seperti Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam ini adalah Abdullah bin Salam bin Hari Abu Yusuf, salah seorang dari keturunan Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelumnya dia adalah seorang Yahudi, lalu memeluk agama Islam. Dia pernah berkata, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, aku memandang dalam ke wajah beliau, dan aku tahu bahwa wajah itu bukanlah wajah seorang pembohong. Ketika itu aku mendengar beliau bersabda,
tebarkan salam dan berikan makanan. Maka Abdullah bin Salam berkata, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah dan engkau datang dengan membawa kebenaran. Ini kisah Abdullah bin Salam. Dan padanya lah ayat ini diturunkan. Jadi ayat yang keempat dari surat Al-Baqarah ini menurut satu pemahaman, satu penjelasan adalah diturunkan kepada Abdullah bin Salam. Jadi yang mengatakan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran itu adalah ahli kitab yang beriman ay bimakna Abdullah bin Salam. Sedangkan ayat sebelumnya turun pada orang-orang Arab yang beriman. Jadi ayat yang sebelumnya itu ayat yang ketiga. Jadi alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Nah itu ayat yang ketiga itu turun dijelaskan di sini adalah kepada orang-orang Arab. Dan ayat yang keempat ini adalah diturunkan kepada ahli kitab khususnya yang namanya Abdullah bin Salam. Ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini dan ayat sebelumnya turun pada orang-orang yang beriman. Dengan demikian maka alladzina adalah khafad karena berada di posisi ataf. Jadi alladzina dia adalah khafad karena dia ada dalam posisi ataf. Boleh juga rafa karena berada di posisi isti'naf. Jadi permulaan ungkapan. Dia bisa dirofa'kan posisinya sebagai rafa' alladzina. Artinya wahum alladzina. Nah ini. Dan mereka adalah orang-orang yang jadi ketika wahum alladzina seolah-olah memiliki makna wahum alladzina. Mereka adalah orang-orang yang namun siapa yang menjadikan ayat ini berbicara tentang sifat salah satu dari dua kelompok manusia maka alladzina dirofakan sebagai mubtada. Jadi bagi orang yang menjadikan ayat ini berbicara tentang sifat salah satu dari dua kelompok manusia maka alladzina dirofakan sebagai mubtada. Sedangkan khabarnya adalah ulaika ala huda. Jadi khabarnya adalah ulaika ala hudan. Ya, nanti kita akan menemui di ayat yang berikutnya. Ya, ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu di dalam ayat yang selanjutnya atau di dalam ayat yang kelima. Nanti akan kita bahas. Firman Allah Azza wa Jalla bima unzila ilaika kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu yakni Al-Quran. Jadi yang diturunkan kepada mu di situ adalah ainya mu'nya kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah kitab Al-Quran Al-Karim. Wa ma unzila min qablik dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, yakni kitab-kitab terdahulu. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Seperti yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang mereka dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 91. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami.
Jadi orang Yahudi dan Nasrani ini malah ketika disuruh beriman pada Al-Quran, mereka menjawab bahwa kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Nu'minu bima unzila alaina. Jadi qalu nu'minu bima unzila alaina. Kemudian diriwayatkan bahwa ketika turun ayat ini, yakni ayat alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, itu di ayat yang ketiga, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Yahudi dan Nasrani berkata, kami beriman dengan yang gaib. Ketika dia berfirman, wa yuqimunas shalah, yang mendirikan salat, mereka berkata, kami mendirikan salat. Ketika Allah berfirman, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, Yahudi dan Nasrani berkata, kami berimpak dan bersedekah. Dan ketika dia berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, mereka menolak. Jadi ini luar biasa nih Yahudi dan Nasrani. Ketika dikatakan beriman kepada yang gaib, mereka beriman. Katakan dirikanlah sholat, mereka mengatakan saya melaksanakan sholat. Nafkahkanlah sebagian rezekimu, maka mereka mengatakan kami berinfak dan bersedekah. Tetapi ketika suruh beriman kepada Al-Quran, ya, kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad, maka mereka menolaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam sebuah riwayat, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, berapa buah kitab yang telah diturunkan Allah? Beliau menjawab, 104 buah kitab. 104 buah kitab. Allah menurunkan kepada Syed 50 buah sahifah. Kepada Akhnuh. Akhnuh ini adalah Nabiullah Idris alaihissalam. Disebut dengan Akhnuh. Jadi Akhnuh, ya, dia adalah seorang ahli ibadah dan tidak pernah lupa dari mengingat Allah. Bahkan seperti kata orang-orang, dia adalah seorang penjahit. Apabila lupa mengingat Allah saat sedang menjahit, maka dia pasti melepaskan kembali apa yang sudah dijahitnya. Dialah orang yang pertama yang menulis dengan menggunakan pena, menulis di lembaran dan membuat teori ilmu astronomi dan ilmu hitung. Dia juga orang pertama yang menjahit pakaian dan memakai pakaian berjahit. Jadi ini nih, dijelaskan dalam tafsir Qurtubi ini bahwa Nabi Idris alaihissalam atau yang disebut dengan Akhnuh inilah sebagai salah seorang yang menggunakan pena menulis di lembaran dan kemudian memakai pakaian yang dijahit. Nah, kepada Akhnuh atau kepada Nabi Idris alaihissalam Allah turunkan 30 buah sahifah. Sahifah itu lembaran-lembaran. Jadi kepada Nabi Syed itu 50 buah sahifah, kepada Nabi Idris atau Akhnuh itu 30 buah sahifah, dan kepada Ibrahim 10 buah sahifah. Jadi kepada Nabi Ibrahim 10 buah sahifah. Allah juga menurunkan kepada Musa sebelum Taurat 10 buah sahifah. Lalu Allah menurunkan Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Husain Al-Ajuri dan Abu Hatim Al-Busti. Jadi ada penjelasan tuh, bahwa ketika baginda Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Dzar tentang berapa buah kitab yang telah diturunkan Allah, maka
baginda Rasulullah menjelaskan bahwa ada 104 buah kitab, di mana 50 buah sahifah kepada Nabi Syed, kemudian 30 sahifah kepada Nabi Idris atau Akhnu, kemudian 10 sahifah kepada Ibrahim, dan 10 sahifah kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi jumlah totalnya itu teraskan dengan Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran menjadi 104 buah kitab yang diturunkan Allah. Ada satu masalah. Jika seseorang bertanya bagaimana mungkin mengimani seluruh kitab yang hukum-hukumnya berbeda-beda. Ini kadang-kadang kan orang ada bertanya begitu. Jika seseorang bertanya, mana mungkin kita mengimani seluruh kitab yang hukum-hukumnya beda-beda. Maka ada dua jawaban untuk pertanyaan ini. Pertama, mengimani atau mempercayai bahwa seluruh kitab itu turun dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini adalah pendapat yang menyatakan bahwa melaksanakan syariat-syariat terdahulu tidak bernilai ibadah. Jadi yang pertama, mengimani dan mempercayai bahwa seluruh kitab itu turun dari sisi Allah Azza wa Jalla. Kita yakin, kita percaya bahwa semua itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, mengimani atau mempercayai apa yang tidak dinasakh, tidak dihapus dari isi kitab-kitab itu. Ini adalah pendapat orang yang mewajibkan menepati atau menetapi syariat-syariat terdahulu. Akan ada penjelasannya lebih lanjut insyaallah. Jadi nanti dijelaskan kalau ada pertanyaan, bagaimana mungkin kita harus mengimani seluruh kitab-kitab yang hukum-hukumnya berbeda-beda? Maka dua jawabannya adalah, pertama, kita mengimani dan mempercayai bahwa seluruh kitab itu turun dari sisi Allah Azza wa Jalla. Inilah yang pendapat yang menyatakan bahwa melaksanakan syariat-syariat terdahulu tidak bernilaikan ibadah. Nah, yang kedua, mengimani dan mempercayai apa yang tidak dinasakh, tidak dihapus dari isi kitab-kitab itu. Dan ini adalah pendapat orang yang mewajibkan menetapi syariat-syariat terdahulu. Firman Allah Azza wa Jalla, wa bil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Maksudnya dengan kebangkitan mereka mengetahui tanpa ragu. Jadi mereka dengan kebangkitan maka mereka mengetahuinya tanpa meragukan. Maka kalimat al-yaqin, yuqinun al-yaqin, al-yaqin di sini artinya mengetahui tanpa ada keraguan. Jadi kalimat wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan adanya kehidupan akhirat mereka meyakini, mengetahui tanpa ada keraguan. Itu namanya yakin. Jadi kalau yakin itu harus tahu dan tidak meragukan apa yang dijadikan tahunya. Jangan sampai orang yakin tapi kagak tahu. Ini kan repot urusannya. Jadi kalau yakin itu harus tahu dulu ilmunya, harus memahami dulu. Baru nanti kita memahami, mengetahui tanpa ada raguan. Dikatakan yakintu al-amra yaqanan, dan aiqantu atau istaiqantu semuanya satu arti. Ia diganti dengan waw pada kata muqinun karena harkat dhammah sebelumnya. Ya, apabila digunakan dalam bentuk tasghir maka kata muqinun kembali kepada asalnya yaitu muyaiqinun. Ini perubahan-perubahan ya, tasrif-tasrifnya yang berkaitan dengan kalimat liyaqin. Terkadang orang Arab menggunakan kata al-yaqin untuk sesuatu yang masih dalam perkiraan. Seperti perkataan ulama kita tentang sumpah yang sia-sia. Yaitu seseorang bersumpah dengan nama Allah atas sesuatu yang dia yakini. Kemudian terbukti bahwa sesuatu tersebut tidak seperti yang dia diyakini. Orang ini tidak berdosa dan tidak wajib melakukan apapun. Jadi kadang-kadang orang Arab menggunakan yakin dengan sesuatu yang masih dalam perkiraan. Saya yakin aja dah, yakin aja lah. Nah ini namanya apa? Penggunaan kata yakin yang digunakan oleh orang
Arab. Adapun Allah perkiraan bermakna al-yakin, maka ini banyak terdapat di dalam Al-Quran. Jadi al-dhan tapi maknanya al-yakin, maka ini banyak termaktub di dalam Al-Quran. Begitu juga di dalam bait-bait syair. Insyaallah nanti akan ada penjelasannya. Kemudian al-akhirah diambil dari kata at-takhir. Wabil akhirati, al-akhirah diambil dari kata at-takhir. At-takhir. Karena akhirat itu belum datang kepada kita dan kita pun belum datang kepadanya. Sementara ad-dunya diambil dari kata ad-dunu, artinya dekat. Jadi ad-dunya diambil dari kata ad-dunu, dekat. Nah ini penjelasan berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-4. Kemudian kita masuk kepada ayat yang kelimanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung. An-Nuhas berkata, orang-orang Najd berkata ulaka. Namun ada sebagian dari mereka berkata ulalika. Kaf adalah sebagai kata ganti orang pertama. Jadi kalau orang Najd mengatakan la ulaika tapi ulaka. Ya. Ada juga yang mengatakan ulalika. Al-Kisai berkata, barang siapa yang mengatakan ulaika, maka tunggalnya adalah zalika. Dan barang siapa yang menggunakan kata ulaka, maka tunggalnya adalah zaka. Ini kata Al-Kisai, ya. Dia menggunakan ulaika, maka tunggalnya adalah zalika. Dan barang siapa yang mengatakan ulaka, maka tunggalnya adalah zaka. Kemudian ulalika sama seperti ulaika. Nah, ulalika sama seperti ulaika. Ya ini kalau tunggalnya berarti dia adalah zalika. Terkadang ulaika digunakan untuk yang tidak berakal, seperti dalam bait syair Jarir yang termaktub dalam Al-Lisan. Jadi ulaika ini dipergunakan sebenarnya adalah untuk orang yang berakal. Tetapi ada juga penggunaan kata ulaika digunakan untuk yang tidak berakal. Contohnya adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Nah ini ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi jelaskan bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 36. Para ulama kita berkata, sesungguhnya dalam firman Allah Azza wa Jalla mir rabbihim, dari Tuhan mereka, terdapat bantahan terhadap kelompok Qadariyah yang mengatakan bahwa mereka sendirilah yang menciptakan keimanan dan hidayah mereka. Maha suci Allah dari perkataan mereka. Jadi kalimat mir rabbihim ini adalah bantahan
terhadap kelompok Qadariyah menurut pendapat satu ulama. Ya, bantahan terhadap kelompok Qadariyah yang mengatakan bahwa mereka sendirilah yang menciptakan keimanan dan hidayah mereka. Di Qadariyah ini adalah aliran atau kelompok yang menyatakan bahwa kehidupan ini adalah semua tergantung kita manusia. Jadi Allah tidak berperan di dalamnya. Nah ini contohnya. Jadi iman dan hidayah itu adalah merupakan kita sendirilah yang menciptakan. Maha suci Allah dari perkataan orang-orang Qadariyah ini. Seandainya perkataan mereka itu benar, niscaya Allah Azza wa Jalla berfirman, min anfusihim, dari diri mereka. Di kalimatnya tidak mir rabbihim, tapi akan mengucapkan min anfusihim. Jadi kalimatnya ulaika ala hudam min anfusihim kalimat. Tidak mungkin ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Maka kalau seandainya diyakini bahwa iman dan hidayah itu datang dari diri sendiri, maka tentu firman Allah, ulaika ala hudam min anfusihim, bukan mir rabbihim. Kita meyakini hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iman itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas kita tentunya adalah bagaimana mengokohkan, mendawamkan, mengistiqamahkan keimanan kita. Jangan sampai hilang dari hidup dan kehidupan kita. Firman Allah Azza wa Jalla, wa ulaika humul muflihun. Kalimat humu di sini boleh menjadi mubtada kedua dan khobarnya adalah al-muflihun. Jadi humu ini adalah mubtadar tsani dan khabarnya adalah al-muflihun. Sedangkan mubtada kedua dan khabarnya menjadi khabar mubtada pertama. Jadi mubtada kedua dan khabarnya ini humul muflihun ini menjadi khabar mubtada pertama, yaitu ulai. Jadi wa ulaika itu mubtada, kemudian humu itu adalah mubtada tsani, kedua al-muflihun adalah khabar. Dan ketiga dalam satu rangkaian wa ulaika humul muflihun, wa ulaika adalah mubtada, humul muflihun adalah khabar yang terdiri dari mubtada tsani dan juga khabar. Boleh juga humu sebagai tambahan. Ulama Kufah menyebutnya dengan fasilah, artinya pemisah. Jadi boleh dikatakan humu sebagai tambahan yang disebut dengan fasilah. Sedangkan ulama Basrah menyebutnya dengan iman, dengan tiang. Sedangkan al-muflihuna khabar ulai. Nah ini ketika humu dikategorikan sebagai tambahan, sebagai ziyadah, maka kemudian ulama Kufah menyebutnya fasihah, ulama Basrah menyebutnya juga iman, maka kemudian khabarnya adalah jatuh kepada al-muflihun. Kemudian al-falah dalam bahasa bermakna asyakku, yaitu membelah, dan al-qat'u, yaitu memotong. Jadi al-falah, al-muflihun, al-falah, maka maknanya asyakku, membelah, dan al-qat'u, memotong. Contohnya fallahul aradin, maka ini artinya para petani. Fallahul aradin, ini maknanya para petani. Membelah tanah untuk bercocok tanam. Jadi kalau membelah tanah untuk bercocok tanam ya dilakukan oleh para petani. Jadi fallah artinya membelah tanah, al-aradin untuk bercocok tanam, al-aradin membelah tanah untuk bercocok tanam ya dilakukan oleh para petani. Ini dikatakan oleh Abu Ubaid. Karena itulah para petani disebut fallah. Maka seakan-akan orang yang muflih, orang yang beruntung, itu membelah segala rintangan hingga sampai kepada yang diinginkan.
Makanya orang yang beruntung disebut muflih. Karena seolah-olah membelah segala rintangan hingga akhirnya sampai kepada yang diinginkan. Kemudian kata al-falah juga terkadang digunakan untuk makna al-fauz, keberhasilan. Dan al-baqa, keabadian. Jadi al-falah bisa bermakna al-fauz dan al-baqa, bermakna keberhasilan dan keabadian. Contohnya perkataan seorang suami kepada istrinya, istaflihi bi amriki, artinya raihlah keberhasilan lewat tugasmu sebagai istri. Istaflihi bi amriki, raihlah keberhasilan lewat tugasmu sebagai istri. Ini di suami berkata kepada istrinya, istaflihi bi amriki, raihlah keberhasilan lewat tugasmu sebagai istri. Kemudian makna wa ulaika humul muflihun, maksudnya orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan surga dan kekal abadi di dalamnya. Jadi wa ulaika humul muflihun artinya orang-orang yang beruntung mendapatkan surga dan keabadian. Ibnu Abi Ishaq berkata, al-muflihun adalah mereka yang mendapatkan apa yang mereka cari dan selamat dari kejahatan yang mereka lari dari. Kedua makna di atas adalah sama. Terkadang al-falah digunakan untuk makna sahur. Di antara contohnya adalah sebuah riwayat, hingga ketika kami hampir melewatkan al-falah bersama Rasulullah SAW, aku bertanya, apa al-falah itu? Rawi menjawab, sahur. Riwayat ini disampaikan oleh Abu Daud. Seakan-akan makna hadis adalah sahur bersama beliau dapat mengekalkan puasa. Oleh karena itu disebutlah falah. Jika lam bertasydid falah, maka artinya adalah petani atau para penggarap sawah. Jadi kalau ditasdidkan falah, maka itu artinya adalah petani atau para penggarap sawah. Dalam bahasa sehari-hari, al-falah berarti al-dhufr. Jadi berarti al-dhufr bil matlub wa an-najah minal mahrum. Jadi mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindar dari yang ditakuti. Makna al-falah, al-dhufr bil matlub wa an-najah minal mahrum. Jadi al-dhufr bil matlub wa an-najah minal mahrum. Mendapatkan apa yang diinginkan dan terhindar dari yang ditakuti. Ada sebuah masalah. Jika ada yang bertanya, kenapa Hamzah membaca alaihum, ilaihum, dan ladaihum, tetapi tidak membaca min rabbihum, fihum, atau jannataihum. Jadi jika ada yang bertanya nih, kenapa Hamzah membaca alaihum, ilaihum, dan ladaihum, tidak membaca mir rabbihum, fihum, dan jannataihum? Maka jawabannya, karena ya pada alaihum, ilaihim, ilaihum, ladaihum adalah pengganti alif. Jadi alaihum, ilaihum, ladaihum, ya-nya itu adalah pengganti alif. Asalnya adalah alahum, ladahum, ilahum. Maka ditetapkan harkat ha dengan dhammah. Jadi ditetapkan harkat haknya dengan dhammah karena ya-nya adalah pengganti alif. Tidak seperti ini pada fihim min rabbihim jannataihim. Nah, beda. Ya-nya kan berasal dari alif. Al-Kisai berpendapat sama dengan Hamzah pada lafaz-lafaz ini. Seperti pada lafaz alaihimuz zillah
dan ilaihi musnain. Seperti yang sudah dikenal dari qiraah, cara baca yang sudah masyhur. Jadi alaihi muzillah atau ilaihi musnain. Kemudian kita lanjutkan kepada ayat yang ke-6 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Shadaqallahul 'azim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Setelah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman dan sifat-sifat mereka, Allah Azza wa Jalla melanjutkan dengan menyebut tentang orang-orang kafir dan sanksi yang akan mereka terima. Kekufuran adalah lawan keimanan. Jadi kekufuran ini adalah lawan keimanan. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat. Namun terkadang kufur juga bermakna mengingkari nikmat dan kebaikan. Jadi kalau maksudnya ayat di sini adalah kekufuran lawan dari keimanan. Innal ladzina kafaru bermakna adalah kebalikan daripada orang yang beriman. Tetapi kufur juga bermakna mengingkari nikmat dan kebaikan. Jadi kufur itu bisa dimaknai juga sebagai mengingkari nikmat dan kebaikan. Contohnya sabda Rasulullah SAW tentang kaum perempuan dalam hadis gerhana. Wa uritun nar falam ara manzaran kal yaumi qattun abda'a wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisaa qalu bima ya Rasulullah qala bikufrihinna qila ayakfurna billah qala yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra. Jadi lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra kullahu thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Aku pernah diperlihatkan api neraka. Di wa uritun nar. Aku diperlihatkan api neraka. Tidak ada satupun pemandangan yang paling buruk seperti pemandangan yang kulihat waktu itu. Aku juga melihat sebagian besar penghuninya adalah kaum perempuan. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisaa. Nauzubillah min dzalik. Ada yang bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Bima ya Rasulullah? Qala bikufrihin. Beliau menjawab karena kekufuran mereka. Kemudian ada yang bertanya lagi, ayakfurna billah? Apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka kufur kepada suami dan kufur kepada kebaikan. Jadi qala yakfurnal ashira wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada suaminya dan kufur kepada kebaikan. Nah, jika kamu laki-laki maksudnya di sini, suami, berbuat baik kepada salah seorang dari mereka, pada istrinya, selama setahun penuh, kemudian dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkannya dari dirimu, maka dia berkata, aku tidak pernah sekalipun melihat kebaikan darimu. Jadi ini ucapan seorang perempuan ahli neraka nih, yang mengkufuri kepada suaminya, di mana ketika seorang laki-laki berbuat baik kepada istrinya selama 1 tahun penuh, kemudian dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari suaminya, maka dia berkata, aku tidak pernah sekalipun melihat kebaikan darimu. Ma ra'aitu minka khairan qattun. Nah ini hati-hati nih para perempuan. Jadi jangan sampai gara-gara satu perbuatan, satu ucapan, maka kemudian dia bisa masuk ke dalam api neraka. Hati-hati untuk para
perempuan. Ya, jadi baginda Rasulullah mengibaratkan kekufuran seorang istri kepada suaminya adalah ketika seorang suami dia berbuat baik kepada istrinya selama setahun penuh, kemudian si istrinya melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari suaminya, maka dia berkata, aku tidak pernah sekalipun melihat kebaikan dari dirimu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Kemudian dalam bahasa Arab, al-kufr berarti as-sitr wal at-taghatiyah. Jadi as-sitr wa at-taghatiyah. Jadi terdinding dan tertutup. Jadi makna al-kufur berarti as-sitr wa at-taghatiyah, terdinding dan tertutup. Malam juga disebut kafir sebagai kegelapan malam menutupi segalanya. Kafir juga bisa digunakan untuk makna laut dan sungai yang besar. Juga bisa digunakan untuk makna para petani. Jamaknya adalah kuffar. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabatu." Di dalam surat Al-Hadid ayat 20. Ya. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kuffar di sini adalah para petani. Sebab mereka menutupi biji-biji dengan tanah. Kafir minal Arab artinya daerah yang jauh dari jangkauan dan hampir tidak pernah dikunjungi atau dilewati manusia. Jadi kalau disebut kafir minal Arab berarti daerah asing, daerah yang masih belum pernah dikunjungi ya oleh manusia, masih hutan belantara kalau hutan. Maka disebut kafir minal Arab. Siapa yang tinggal di daerah itu maka orang tersebut disebut ahlul kafur. Ya, ada yang mengatakan al-kafur adalah al-qura. Jadi al-kafur artinya adalah al-qura, kampung atau desa. Firman Allah Azza wa Jalla, sawa'un 'alaihim, artinya sama bagi mereka, diberi peringatan ataupun tidak. Adapun istifham, pertanyaan di dalam ungkapan ini untuk mengukuhkan persamaan mereka. Jadi untuk mengukuhkan persamaan tersebut. Contoh serupa adalah firman Allah Azza wa Jalla. Sawa'un 'alaina awa'adta am lam takum minal wa'idin. Adalah sama saja bagi kami apakah kamu memberi nasihat atau tidak memberi nasihat. Ini hampir mirip nih dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 136. Kalau di sini kan sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Maka hampir senada dengan ayat di atas ada di dalam surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 136. Sawa'un 'alaina awa'adta am lam takum minal wa'idin. Sama saja bagi kami apakah kamu memberi nasihat atau tidak memberi nasihat. Firman Allah Azza wa Jalla, a'anzartahum, al-inzar. Al-inzar, al-iblag wa al-i'lam. Jadi al-iblag wa al-i'lam. Al-iblag wa al-i'lam. Artinya menyampaikan dan memberitahukan. Di a'anzartahum itu maknanya adalah al-iblag, menyampaikan, dan wal al-i'lam, dan memberitahukan. Kata al-inzar ini hampir tidak digunakan kecuali pada peringatan yang jangka waktu pelaksanaan. Apa yang diperingatkan itu masih lama. Di al-inzar ini dipergunakan untuk sesuatu peringatan yang jangka waktu pelaksanaannya itu masih lama. Maka jika waktunya tidak lama lagi, maka dinamakan dengan isy'ar, bukan inzar. Jadi isy'ar, ya, tidak menggunakan kata inzar, tapi menggunakan kata isy'ar.
Para ulama berbeda pendapat tentang ta'wil ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini umum, namun maknanya khusus pada orang yang memang berhak mendapatkan azab dan dalam ilmu Allah, orang tersebut meninggal dunia dalam kekafiran. Maka dengan ayat ini Allah ingin memberitahukan bahwa ada di antara manusia yang keadaannya seperti ini tanpa menyebutkan siapa dia. Ibnu Abbas dan Al-Kalbi berkata, ayat ini turun kepada para tokoh Yahudi seperti Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Ashraf, dan teman-teman. Kemudian Rabi' bin Anas berkata, ayat ini turun pada para komandan pasukan kafir yang terbunuh di perang Badar. Namun pendapat pertama adalah yang paling benar. Yang paling benar adalah pendapat Ibnu Abbas dan Al-Kalbi, bahwa ayat ini turun kepada tokoh-tokoh Yahudi, Uyai bin Akhtab, Ka'ab bin Ashraf, dan yang lain. Firman Allah Azza wa Jalla, la yu'minun. Posisinya sebagai khabar inna. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang kafir adalah tidak beriman. Ada juga yang mengatakan bahwa khabar inna adalah sawaun. Sedangkan ungkapan selanjutnya menempati tempat silah yang dihubungkan. Ini dikatakan oleh Ibnu Kaisan. Sementara itu Muhammad bin Yazid berkata sawaun adalah mubtada. A'angdartahum am lam tundirhum adalah khabar. Lalu mubtada dan khabar ini adalah khabar inna. Khabar inna karena innal ladzina kafaru, maka inna khabar innanya ini adalah yaitu mubtada dan khabar ini. Sawaun alaihim a'angdartahum am lam tundirhum. Maka ini adalah khabar inna. An-Nuhas berkata, maksud ayat mereka tidak akan menggubris, oleh karena itu tidak akan berguna peringatan apapun pada mereka. Artinya mereka tidak akan menggubris. Dia anggar tahum amlam tundirhum, mereka tidak akan sawaun, artinya tidak akan menggubris. Para ahli qiraat berbeda pendapat tentang cara baca a'anzartahum. Ulama Madinah, Abu Amru, Al-A'mash, dan Abdullah bin Abi Ishaq membaca a'anzartahum. Nah, jadi qiraat ini adalah salah satu cara baca yang mutawatir. Seperti yang disebutkan dalam Taqrib An-Nashr. Dia membaca a'anzartahum. Nah, cara baca ini dipilih oleh Khalil dan Sibawai. Cara baca ini termasuk dalam kitab bahasa Quraisy dan dibenarkan oleh Sa'ad bin Bithar. Diriwayatkan dari Ibnu Muhaisin bahwa dia membaca anzartahum am lam tundirhum dengan hamzah tanpa alif sesudahnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Ishaq bahwa dia membaca anzartahum. Abu Hatim berkata, kamu boleh masukkan alif di antara dua hamzah dan hamzah kedua dibaca pendek. Abu Amru dan Nafi sering melakukan ini. Dia ada boleh dibaca anzartahum. Tapi yang masyhur adalah anzartahum. Jadi kalau kita mendengar ada bacaan anzartahum, maka ini adalah bacaan dari Ibnu Abi Ishaq. Ya. Hamzah, Asim dan Al-Qisai membaca dengan a'anzartahum. Ini adalah pilihan Abu Ubaid. Ahfash berkata, boleh memendekkan hamzah pertama dari dua hamzah, namun itu sangat jelek. Sebab biasanya orang Arab memendekkan bacaan hanya setelah ada huruf yang susah diucapkan dan setelah sebelumnya sudah ada huruf yang sama. Abu Hatim berkata, boleh memendekkan dua hamzah. Jadi kalimatnya adalah dijelaskan boleh memendekkan dua hamzah. Jadi Al-A'mash Abdullah bin Abi Ishaq membaca anzartahum anzartahum anzartahum. Nah, kalau kita kan anzartahum dalam mushaf Usmani dibaca adalah anzartahum. Kemudian diriwayatkan dari Ibu Muhaisin
bahwa dia membaca anzartahum am lam tunzirhum. Jadi Ibnu Muhaisin yang membaca tanpa alif. Ya. Kemudian dijelaskan kembali, inilah 7 cara baca untuk anzartahum. Jadi cara membaca anzartahum itu ada 7. Yang masyhur anzartahum anzartahum. Ada yang baca anzartahum. Ada yang baca anzartahum. Nah, ada yang baca begitu, ya. Kemudian sedangkan cara baca yang ke-8 hanya boleh pada selain Al-Qur'an. Sebab cara baca yang ke-8 tersebut menyalahi cara baca mayoritas ulama qiraat dan ulama kaum muslimin. Al-Ahfashi Syaid berkata di Al-Ahfash, ini Imam Al-Ahfash, hamzah pertama diganti dengan ha. Jadi hamzah pertama diganti dengan ha. Jadi ha'anzartahum, dikata Imam Ahfash. Jadi Imam Ahfash Syaid berkata haknya, jadi hamzah pertama diganti dengan ha. Jadi ha'anzartahum, sama seperti pada iyyaka menjadi hayyaka. Iyyaka hamzahnya diganti pakai ha. Hayyaka. Al-Ahfash mengatakan bahwa firman Allah Azza wa Jalla antum sebenarnya adalah antum. Ini adalah cara baca ke-8 itu. Nah, ini yang dibaca oleh Al-Ahfash. Kita jelaskan tadi bahwa cara yang ke-8 ini boleh ada selain Al-Quran. Karena menyalahi cara baca mayoritas ulama qiraat dan ulama kaum muslimin. Jadi kalau Al-Ahfash Syaid berkatakan bahwa ha bisa diganti. Kalimatnya ha'anzartahum iyyaka menjadi hayyaka. Tapi kemudian dijelaskan oleh Al-Qurtubi bahwa ini adalah cara baca yang menyalahi. Jadi tidak dipakai pada bacaan qiraah untuk Al-Qur'an, tapi selain itu boleh. Sedangkan bacaan yang masyhur dalam qiraah ketika membaca anzartahum di antaranya adalah ada yang membaca anzartahum, kemudian ada boleh dibaca juga jadi ada yang hilang anzartahum, ada yang baca anzartahum, ada juga baca cuman anzartahum. Sekali lagi ada yang baca pertama adalah anzartahum, yang kedua adalah anzartahum, jadi nggak pakai a-nya tuh, langsung anzartahum. Yang ketiga ada baca anzartahum. Jadi yang keempat membaca anzartahum anzartahum. Nah, maka kemudian bacaan yang masyhur kita adalah anzartahum. Itu yang harus dipahami. Baik, mudah-mudahan pembahasan kali ini, yakni surat Al-Baqarah ayat yang keempat sampai ayat yang keenam ini akan menambah wawasan kita tentang ilmu-ilmu Al-Quran dan juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.